Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa mengalami banyak perubahan dan tidak sama, karena undang-undang dasar yang berlaku pun berganti-ganti. Pergantian undang-undang dasar inilah yang menyebabkan pergantian sistem pemerintahan. Indonesia telah menganut sistem demokrasi sejak merdeka sampai saat ini, dimulai dari demokrasi terpimpin pada masa jabatan Soekarno, demokrasi Pancasila yang digunakan Soeharto selama puluhan tahun menjabat menjadi presiden, hingga demokrasi sesungguhnya yang mulai berjalan setelah masa jabatan Soeharto berakhir pada tahun 1998 atau reformasi yang ditandai oleh adanya pemilu daerah maupun presiden yang dapat diikuti oleh rakyat secara serentak dan adil. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Insinyur Soekarno yang menjabat sebagai Ketua PPKI dipercaya merangkap jabatan menjadi Presiden RI pertama. Pada tanggal 3 November 1945, keluar maklumat untuk kebebasan membentuk banyak partai atau multipartai sebagai persiapan pemilihan umum yang diselenggarakan bulan Juni 1946. Tanggal 14 November 1945 terbentuklah susunan kabinet berdasarkan sistem parlementer atau demokrasi liberal. Berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan sistem demokrasi liberal tidak menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan rakyat Indonesia. Bahkan muncul tanda-tanda perpecahan bangsa yang ditandai dengan pemberontakan PRRI Permesta, DITII yang ingin lepas dari NKRI. Dekret Presiden 5 Juli 1959 sebagai tanda sistem demokrasi liberal tidak berhasil dilaksanakan di Indonesia karena tidak sesuai dengan pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia. Dekret Presiden 5 Juli 1959 mengembalikan penggunaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan MPRRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya sehingga berakhirlah masa demokrasi liberal. Pada periode tahun 1959-1965, kekuasaan didominasi oleh presiden. Pada masa demokrasi terpimpin ada 3 unsur kekuatan utama, yaitu Insinyur Soekarno, PKI, dan Angkatan Darat. Setelah melalui pergolakan dan peristiwa yang panjang, Orde Lama jatuh setelah terjadi peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Dengan diikuti krisis ekonomi yang cukup parah dan pelanggaran hak asasi manusia HAM yang dialami rakyat, salah satunya hak untuk beribadah dengan rasa aman dan nyaman. Pemerintahan Orde Baru berupaya menciptakan stabilitas politik dan keamanan untuk menjalankan pemerintahannya. Namun hal ini justru mengekang kelompok-kelompok kepentingan dan partai politik lain yang menginginkan perubahan demokrasi. Media massa dan rakyat selalu dibayang-bayangi ketakutan apabila ingin melancarkan kritik kecuali atas izin pemerintah. Hal ini berakibat menurunnya mental serta moral bangsa Indonesia sehingga timbul KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme diikuti dengan pelanggaran hak asasi manusia untuk mengeluarkan pendapat. Rasa percaya rakyat kepada pemerintah pun hilang sehingga terjadi unjuk rasa yang dipelopori oleh mahasiswa. Pada akhir masa Orde Baru timbul krisis ekonomi yang cukup parah. Hal ini menimbulkan gerakan massa rakyat yang menuntut diadakannya reformasi di segala bidang. Rezim Orde Baru akhirnya jatuh dengan mundurnya Soeharto. Selanjutnya kekuasaan diserahkan kepada B.J. Habibie yang pada waktu itu menjabat sebagai wakil presiden. Reformasi dimulai tahun 1998. Kepemimpinan B.J. Habibie yang melanjutkan Orde Baru tidak mendapat legitimasi dari rakyat dan kepemimpinannya tidak dapat dipertahankan. Pada pemilu tahun 1999, muncul Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI yang keempat, yang terpilih secara demokratis di parlemen. Dalam menjalankan pemerintahannya, Abdurrahman Wahid membuat beberapa kebijaksanaan dan tindakan yang dinilai kurang sejalan dengan proses demokratisasi. Maka pemerintahan sipilnya terpaksa tersingkir oleh sidang istimewa MPR. Selanjutnya, pimpinan RI beralih ke tangan Megawati Soekarno Putri yang pada waktu itu menjabat sebagai wakil presiden. Ketidakpuasan rakyat akan pemerintahan presiden kelima RI ini kembali timbul sehingga hampir saja terjadi krisis kepemimpinan. Maka babak baru demokrasi di Indonesia pun dimulai. Pada 2004 dilaksanakan pemilihan umum yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilu ini menempatkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono SBY dan Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden.
Presiden SBY mempunyai komitmen untuk melaksanakan demokrasi secara nyata, sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera. Setelah masa kepemimpinan SBY jika berakhir, diadakan pemilihan umum kembali secara langsung pada tahun 2009 dan akhirnya pasangan Susilo Bambang Yudhoyono Budiono terpilih sebagai presiden dan wakil presiden dengan masa jabatan 2009-2014. Sesuai Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pemilu, pada pasal 7 UUD 1945 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Sesudahnya, mereka dapat dipilih dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Artinya, presiden dan wakil presiden tidak bisa menjabat lebih dari 2 periode. Maka pemilu 2014-2019 terpilihlah Joko Widodo dan Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden. Dalam masa ini demokrasi khususnya di parlemen dan eksekutif semakin berwarna dengan banyak hal baru, baik positif maupun negatif. Meski dalam 2 periode pemerintahan yang dipimpin Presiden SBY ada partai yang berdiri di luar pemerintahan atau oposisi, yaitu PDI Perjuangan, namun kepentingan dan kekuatan partai tidak begitu mendominasi. Di era kepemimpinan Jokowi JK, justru suasana demokrasi dan politik Indonesia cukup memanas, namun syarat dengan kepentingan dan warna politik. Bahkan selama 5 tahun pemerintahan ini, bayang-bayang pemilu terus terjadi, hingga memasuki fase pemilu untuk tahun 2019-2024. Kali ini demokrasi dan pemilu juga mengalami perkembangan dan penuh warna yang menarik. Sekelompok orang yang peduli terhadap proses demokrasi di Indonesia yang menamakan representasi koalisi masyarakat sipil untuk pemilu serentak saat itu dimotori Effendi Ghazali melakukan uji materi atau judicial review terhadap penyelenggaraan pemilu serentak yang dilaksanakan di Indonesia. Tidak serentaknya pelaksanaan Pilpres dan Pileg yang diatur dalam undang-undang itu dinilai inkonstitusional dan melanggar hak konstitusional warga negara. Selain itu, menurutnya, pemilu serentak akan menghemat anggaran puluhan triliun rupiah, baik bagi mereka yang terlibat di pemilu dan penyelenggaraan negara, selain penggunaan KTP dalam pelaksanaan pemilu dan juga penetapan demi menghapus presidensial threshold yang dinilai hanya membuat terbatasnya calon peserta presiden dan wakil presiden yang ikut dalam pemilu. Saat ini demokrasi Indonesia berjalan pada era digital, yaitu era yang disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dalam 22 tahun terakhir. Tentu saja era digital ini mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali sistem demokrasi dan penerapan hak asasi manusia di dalamnya. Menurut survei, pengguna media sosial dan chatting platform di Indonesia mencapai 70 juta pengguna. Pengguna internet dapat dengan mudah menerima informasi mengenai kinerja pemerintahan dan kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga mereka dapat dengan mudah memberi masukan, kritikan, bahkan hujatan. Memang itulah salah satu dampak dari era digitalisasi, yaitu kebebasan. Tentu banyak juga dampak baiknya. Misalnya saja beberapa instansi pemerintahan yang mulai aktif di media sosial dengan memposting kegiatan, anggaran, bahkan daftar belanja mereka. Hal ini disambut hangat oleh masyarakat karena membuat semuanya menjadi lebih transparan. Selain itu, melalui internet, badan pemerintahan dapat berkomunikasi 2 arah dengan rakyat melalui dunia maya, serta menghapus kesan pemerintahan yang kaku. Perlu kerja keras untuk mempertahankan demokrasi. Banyak pihak yang mengatakan demokrasi dan HAM tidak ubahnya seperti 2 sisi keping mata uang. Jangan dibiarkan terbengkalai dan harus dijaga langkah ke depannya.